warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini Ustadz akan menerangkan kembali bab yang minggu kemarin kita pelajari bersama, yaitu tentang bilangan bulat. Minggu lalu sudah Ustadz terangkan bagaimana tanda-tanda itu melekat pada angka. Maksudnya Ustadz yaitu bahwa bagaimana tanda operasi matematika itu melekat pada angka. Semacam ini seperti minggu kemarin, ini Ustadz ulang lagi biar lebih jelas. Contohnya ada operasi 2 ditambah 1 dikurangi 4. Maka minggu kemarin sudah Ustadz terangkan bahwa tanda tambah ini misalnya, meskipun ini berada di tengah angka 2 dan angka 1, sebenarnya tanda tambah atau positif ini adalah miliknya angka 1. Jadi seperti ini. Kemudian walaupun ini tanda negatif, kita lebih menyebutnya negatif saja, bukan kurang. Tanda negatif ini berada di antara 1 dan 4. Maka sebenarnya tanda negatif ini adalah miliknya angka 4. Ini yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Untuk selanjutnya pada kesempatan pagi hari ini Ustadz akan menerangkan tentang 4 tanda dalam operasi matematika. 4 tanda tersebut yaitu pertama, penjumlahan. Tanda penjumlahan dilambangkan dengan seperti ini. Kemudian yang kedua, pengurangan itu dilambangkan dengan seperti ini. Kemudian perkalian dilambangkan dengan tanda seperti huruf X seperti ini. Kemudian pembagian dilambangkan dengan tanda titik 2 semacam ini. Nah, yang akan Ustadz terangkan pada pagi hari ini yaitu kalau misalnya dalam suatu operasi matematika terdapat keempat tanda seperti ini, maka mana terlebih dahulu yang harus didahulukan. Seperti contoh, ada operasi 1 ditambah 2 dikurangi 3 dikali 4 dibagi 2. Nah, di sini terlihat sama dengan di sini terlihat ada keempat tanda yang sudah Ustadz terangkan. Ini di sini ada tanda penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di antara penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dalam satu operasi seperti ini, mana yang terlebih dahulu harus diselesaikan? Anak-anak, kalau ada keempat tanda seperti ini, Ustadz beritahu maka yang harus diselesaikan pertama kali yaitu perkalian. Tanda perkalian. Setelah perkalian ini selesai, ini kita selesaikan dulu. Yang pertama adalah perkalian, hasilnya ini 12. Setelah perkalian selesai baru pembagian. Ini ada tanda, ada dibagi 2. Nah, setelah perkalian selesai, pembagian selesai, baru nanti kita gabungkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Jadi ini 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Hasilnya ini 6. Ini tadi 3 kali 4 hasilnya 12. Nah, sehingga kalau kita susun ulang maka menjadi 1 ditambah 2. Ini hasil akhirnya tadi dikurangi 6. 1 ditambah 2 dikurangi 6. Nah, maka hasilnya berapa?
1 tambah 2 hasilnya 3. 3 dikurangi 6. Nah, ini anak-anak jangan bingung sampai di sini. 3 kurangi 6. Nah, kok 3 dikurangi 6 Ustadz? Apa bisa? Nah, bisa saja caranya seperti ini. Ingat bahwa tanda negatif ini adalah miliknya angka yang belakangnya. Sehingga ini negatif 6, ini positif 3. Sehingga kalau secara bahasa umum ini dianggapnya adalah berhutang 6. Hutang 6, punya hutang 6, katakan kalau uang misalnya ya 6.000. Hutang 6.000 dibayar 3.000, berarti masih hutang 3.000. Hutang 3.000. Ingat bahwa 3.000 ini adalah hutang. Sehingga kalau hutang berarti tandanya negatif. Nah, seperti ini. Hutang tandanya negatif. Nah, kita coba satu contoh lagi. Ada operasi matematika 24 ditambah 6 dibagi 2 dikurangi 1 dikali 5 sama dengan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, tadi sudah saya terangkan sekali. Ini kita ulangi lagi. Yang pertama kali dikerjakan adalah yang perkalian terlebih dahulu. Nah, ini perkalian ini kita kurung 1 kali 5. Nah, ini yang dikerjakan yang pertama. Setelah perkalian yaitu pembagian. Nah, pembagian ini urutan mengerjakannya yang kedua. Setelah itu baru nanti penjumlahan dan pengurangan. Coba kita susun ulang. 24 ditambah, nah di sini dulu 1 kali 5 hasilnya, di sini dikurangi 1 kali 5 hasilnya 5. Nah, ini ditambah 6 bagi 2. 6 bagi 2 hasilnya berapa? 3. Sehingga menjadi 24 ditambah 3 dikurangi 5. Kita selesaikan sampai selesai. 24 tambah 3 berarti 27 dikurangi 5. Hasilnya yaitu 22. Semacam itu anak-anak. Nah, ini kalau masih belum paham, Ustadz tambah satu contoh lagi. Contoh, ada operasi 25 ditambah 3 kali 5 dikurangi 7 dibagi 5. Nah, ini maka urutan mengerjakannya menjadi yang perkalian adalah yang pertama kali 3 kali 5, ini kemudian 3 kali 5, itu kemudian baru ini dikerjakan pertama kali, hasilnya nanti 15. 15 dikarenakan di sini ada pembagian. Nah, di sini ada pembagian, maka 15 ini kita bagi dengan 5 terlebih dahulu. 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Hasilnya 3. Baru kemudian digabungkan dengan perkalian dan pengurangan. Jadi 25 ditambah 3 dikurangi 7. Nah, hasilnya menjadi 25 ditambah 3 hasilnya 28 dikurangi 7 hasilnya 21. Semacam ini anak-anak. Jadi urutan mengerjakannya yang pertama yaitu perkalian.
Setelah perkalian baru kemudian pembagian. Setelah pembagian baru kemudian digabungkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Ini urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga. Nah, urutan ketiga, penjumlahan dan pengurangan masuk urutan yang ketiga. Itu untuk operasi perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian tentang mana dulu yang harus didahulukan. Nah, Ustadz lanjutkan satu subbab lagi dalam bilangan bulat ini. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Ustadz juga akan menerangkan bagaimana jika seandainya dalam operasi matematika itu ada angka bertanda negatif di dalam kurung. Nah, ada angka bertanda negatif, misalnya angka 5 bertanda negatif terus di dalam kurung. Nah, seperti ini kemudian digabungkan dengan operasi matematika yang lainnya. Nah, contohnya depannya ada 3 ditambah, nah 3 ditambah negatif 5. Kemudian ada pembagian, ada pembagian 2 gitu saja, pembagian dengan angka 2. Nah, ini nanti bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, ini juga sama anak-anak, urutan mengerjakannya yang mana dulu, yaitu bahwa kalau ada penjumlahan dan juga pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu yang mana? Ya pastinya yang pembagian terlebih dahulu. Nah, sehingga ini ada negatif 5 dibagi 2. Nah, ini kira-kira kalau negatif 5 dibagi 2 hasilnya berapa? Hasilnya yaitu negatif 2 setengah. Negatif 2 setengah baru kemudian ditambah dengan 3 ditambah negatif 2 setengah, sehingga tambah dikali negatif. Nah, ini ada positif dikali negatif, hasilnya positif kali negatif, hasilnya adalah negatif, sehingga 3 dikurangi 2 setengah. Nah, anak-anak punya apel 3 diberikan kepada temannya yang 2 setengah, apelnya tinggal setengah, 1/2. Itu untuk contoh operasi bilangan negatif yang berada di dalam kurung. Ya mungkin untuk contoh ini terlalu rumit untuk anak-anak karena baru permulaan, tapi ini akan Ustadz beri satu contoh lagi yang lebih mudah. Contohnya seperti ini, 25 ditambah negatif 3 ditambah 2 dikurangi 1. Nah, ini fokus yang Ustadz terangkan yaitu bahwa di sini ada angka negatif, angka bertanda negatif di dalam kurung yang kemudian ada operasi penjumlahan di depannya. Ini cara mengerjakannya bagaimana Ustadz? Nah, cara mengerjakannya seperti ini. Maka tanda di depan kurung itu kita kalikan dengan tanda di dalam kurung terlebih dahulu. Ini tanda di depan kurung positif dikalikan dengan tanda yang berada di dalam kurung negatif. Positif kali negatif hasilnya negatif, sehingga menjadi hasilnya negatif, sehingga menjadi 25 dikurangi 3 ditambah 2 dikurangi 1. Nah, kita pakai rumus dengan yang Ustadz terangkan minggu kemarin, kita kelompokkan yang positif dengan yang positif dulu. Nah, sini ada positif 25, ada positif 2, berarti diurutkan plus 25, positif 25 tidak perlu ditulis kalau di depan,
ditambah 2, negatif kita dekatkan dengan yang negatif, kurangi 3 dikurangi 1. Nah, sehingga 25 ditambah 2 hasilnya yaitu 27. Negatif 3 negatif 1 hasilnya negatif 4, sehingga 27 dikurangi 4 hasilnya adalah 23. Nah, demikian yang dapat Ustadz terangkan pada kesempatan pagi hari ini. Nanti video ini dapat anak-anak putar ulang agar lebih paham apa yang Ustadz terangkan sebelumnya. Nah, nanti kalau sudah paham akan Ustadz beri tugas untuk lebih memahamkan apa yang sudah Ustadz terangkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.